Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Madinah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di akhir-akhir Dzulhijjah ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan dunia kita yang kita kaitkan nanti dengan akhirat. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi insan mustaqim. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua wasiat berkat Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam surat At-Taubah ayat 20 kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kata Allah, wa hajaru dan berhijrah. Nanti kita jelaskan makna hijrah. Wa jahadu ditambah dengan jahada, dijahidin, jahid, mujahid, mujahidin, mujahid. Fi sabilillah, dalam jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta. Wa anfusihim, diri. Jadi Allah mendahulukan harta daripada diri. A'zamu darajatan indallah, a'zamu artinya besar, tinggi, darajat kedudukannya di sisi Allah. Walaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang. Kaum muslimin semua berbahagia. Kemarin waktu Idul Adha kita sudah memperbincangkan panjang untuk menyambut tahun baru. Kita punya harapan baru, kita punya resolusi baru dalam bahasa media. Nah, untuk kita bangkit, ya, untuk kita berubah dalam level manapun Indonesia maupun, sebab kita juga akan berbicara 2018 ini tentang politik, ya. Cuma kita berusaha untuk netral. Saya kalau memposisikan saya netral, nggak nyuruh milih siapa-siapa, terserah Bapak Ibu lah. Milih Prabowo silahkan, Sandiaga Uno juga nggak apa-apa, ya. Saya nggak nyuruh. Salah ya? Sorry, salah ngomong. Nah, ke depan kalau ingin merubah Indonesia ini, kemarin sudah kita ulang sedikit kajian Idul Adha ya, kita nggak lupa bahwa karena haji ini berada di bulan Dzulhijjah, karena bulan depan itu Muharram, berarti kita harus mengambil kekuatan haji untuk tahun baru. Kemarin kita jelaskan kalau sholat itu kan kekuatan fisik dan kekuatan iman, zakat, iman, ekonomi. Tapi kalau kita bicara haji, 4 kekuatan dibangun di sana. Kekuatan iman, kekuatan ekonomi. Sebab kalau imannya kuat, ekonomi nggak kuat juga nggak bisa haji, ya. Atau ekonominya kuat, imannya nggak kuat, kembali juga nggak bisa. Jadi sudah ada umroh, ya. Ekonomi kuat. Terus ada kekuatan fisik. Sebuah haji itu adalah ibadah fisik. Di sini nanti maknanya adalah membangun generasi muda. Dalam Muhammadiyah ada MPK, Majelis Pendidikan Kader. Makanya kita di Majelis Tabligh sudah berusaha sekarang untuk mendidik kader kita. Sebab Muhammadiyah masih mengalami krisis imam, krisis khotib. Nah, itu yang kita didik nanti di Tabligh Institute yang kita bangun di Jakarta, insyaallah. Yang keempat adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Sebuah negara-negara maju dulu sampai hari ini itu adalah ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan, otomatis nanti negara itu akan maju. Nah, ini 4 kekuatan untuk melihat tahun baru. Silakan nanti dilihat posisi tawar kita terhadap calon-calon presiden ini.
Coba kita sebenarnya dari dulu saya sudah menginginkan sebenarnya ya untuk kekuatan iman dan takwa ini yang kita lakukan sebenarnya pertama menyiapkan generasi. Dulu sudah kita target kita adalah anak kita nanti minimal satu rumah satu hafiz Quran. Ini sudah kita target kemarin, sudah 3 tahun yang lalu. Anak saya sudah 2 yang saya masukkan, supaya nanti saya menginginkan gubernur ya, seluruh pemimpin kita itu kalau bisa sih hafiz Quran. Sekarang gubernur baru 2, menteri kayaknya belum ada ya. Mungkin Fatihah aja nggak, belum bisa. Nah kalau terakhir kita kemarin presiden seharusnya seorang ulama ya, seorang hafiz Quran seharusnya. Tapi kayaknya belum dijawab Allah. Ya. Akhirnya calonnya kan 4L, lu lagi. Nggak ada calon alternatif gitu ya. Tapi di mana lagi? Ya begitulah demokrasi mau diapain. Kita ngikut saja. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Jadi kekuatan iman yang dulu kita bahas adalah bagaimana kita menyiapkan generasi muda kita. Sebab pejuang-pejuang kita dulu seperti Jenderal Sudirman, ya, Hawir, beliau adalah yang sangat imannya sangat luar biasa lah, ibadahnya. Bahkan beliau terkenal sebagai orang menjaga selalu wudu, tidak pernah lepas wudu. Rasa wudu dalam konteks Islam. Ini juga kita contoh ya. Walaupun bukan untuk sholat, ya berwudu lah. Walaupun untuk sholat, kalau apa? Bilal bin Rabah kata Rasulullah, saya mendengar suara trompang di surga, apa amalanmu? Ya cuma wudu aja, saya sholat mutlak 2 rakaat. Kalau kita berwudu saja, ya berwudu. Walaupun putus, wudu lagi menjaga wudu. Nah supaya apa? Mungkin kalau kita dipanggil Allah mudah-mudahan dalam keadaan berwudu. Jadi besok kalau mau naik pesawat wudu dulu nih. Serem. Ya, ini salah satu contoh bagaimana pejuang-pejuang kita dulu memerdekakan bangsa ini. Itu di dadanya itu ada Al-Quran dulu, ada hafiz. Sholat malamnya luar biasa. Jadi ada kekuatan spiritual yang mengiringi perjuangannya gitu. Makanya Muhammad Nasir, Oscar Aminoto, termasuk juga Kasman Simodemejo kemarin beliau diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi salah satu kader Muhammadiyah di BPUPKI itu Kasman Simodemejo, ya, beliau diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Kata Ibu Khofifah waktu itu Menteri Sosial, udah gini aja deh, bagaimana seluruh BPUPKI yang 9 orang itu kita berikan semuanya gelar pahlawan nasional. Oh, bagus kan? Kita tahu udah mundur jadi Menteri Sosial. Mentah lagi. Menteri Sosial baru lupa lagi malah tertangkap KPK gitu. Jadi usul kita ini nggak maju lagi gitu. Sebenarnya semuanya dijadikan selalu bagus. Nah, kekuatan ekonomi ya. Jadi untuk bangsa, negara dan juga Muhammadiyah ini sudah membangun kekuatan ekonomi. Makanya kita contohkan kemarin itu ketika membangun Islamic Center yang ada di UAD kampus 4 itu membangun Twin Tower ya. Sekarang sudah ada republik yang baru diresmikan alhamdulillah oleh Bapak Presiden. Lalu cerita ini biayanya berapa? 400 miliar. Gua mau aja punya dia 400 miliar, nggak punya gitu. Dalam hati saya kok dikasih tahu takutnya dihutang. Ya, Bapak Ibu dan Ahmad coba kita kembali ke ayat kita. Innal ladzina amanu wa hajaru. Hajaru itu artinya indah, hajar. Kalau Bapak ini membaca An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saya boleh ini tidak tahu. Walati taqafuna nusuzahunna, para suami yang takut istrinya nusuz, nusuz itu artinya kayak berangkat gitu. Fa'izuhunna, nasihati istrinya. Kalau nggak mempan, wahjuruhunna fil madajih. Hijrahlah dari tempat tidur, mana hijrah pindah sebenarnya. Saya menunjukkan ayat yang bicara tentang hijrah. Tapi ayat itu sebenarnya Allah kan kalau membawa sebuah ayat, ini yang punya murid nanti dibuka ya saya contohkan. Itu banyak maknanya di dalam tentang hukum. Jadi Al-Quran itu mendekati berbagai dimensi ilmu bisa. Contoh ya, kalau suami marah sama istri, wahjuruhunna fil madajih. An-Nisa 34. Pisah aja. Nah kalau ada orang bertanya, Ustaz,
Ada nggak dalilnya suami istri harus tidur satu ranjang? Ya tidak. Kalau marah bisa ranjang, kalau nggak marah berarti satu ranjang. Itu dalilnya. Yang kedua, semarah-marah pun suami sama istri, ya, jangan pernah meninggalkan rumah para suami ini. Cukup pisah ranjang, tapi jangan meninggalkan rumah. Nanti setan masuk. Bu, silakan tidur di kamar, bapak di garasi dulu. Tapi jangan meninggalkan rumah. Sebab Allah hanya menyuruh pisah ranjang. Nah ini harus dicoba guys. Kalau saya sudah. Dulu waktu pertama nikah kan masih belum klop antara saya dengan istri. Karena saya marah sekali. Saya tidur di luar. Masih saya di kamar. Rumah kami kan kecil. Itu depan TV saya tidur. Yang nggak bisa tidur, orang biasa paham nggak bisa tidur ya. Mungkin istri saya nggak bisa tidur juga di dalam tadi. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia keluar nggak ada yang masuk gitu. Ini benar lah. Kira-kira jam 12 ada langkah keluar bunyi pintu, keren gitu. Tapi kan kita cowok ini gede di gengsi doang. Mas, masuknya di luar ini. Nah, sebenarnya kita mau, dari kan gengsi. Jadi bapak-bapak itu gengsi doang dulu. Ngaku aja saya bilang pada saya pengen itu. Akhirnya dia nggak ngajar lagi, mulai tidur di luar. Nah bapak itu dirahmati Allah, itu salah satu ayat Al-Quran ya. Yang punya garis silakan dibuka surat Maryam ayat 25. Saya akan tunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul firman Allah. Banyak ilmu kita ambil dari bahasa itu. Kalau orang bertanya, Ustaz, bumi bulat apa datar gitu? Ya nggak mungkin Allah berbicara secara ilmu biologis. Bumi itu bulat, itu buku fisika yang biologi. Tapi dengan ayat Allah berbicara, sebenarnya akan yulijun nahar fil laili yulijun laila fil nahar. Yulijun itu bahasa Arabnya adalah membungkus. Allah membungkus siang dengan malam, malam dengan siang. Nah dalam bahasa Arab walajun adalah membungkus sesuatu yang bulat. Berarti bumi itu bulat, jadi kita coba walajun. Maryam ayat 25, silakan ibu buka. Di sana tertulis bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzi ilaiki bijillah wa tusawqim alaiki rutubaniyatnya. Wahai Maryam, goyanglah pohon korma itu supaya buahnya berjatuhan kau bisa makan. Nah ini kan untuk membantah Natal itu sebenarnya bukan bulan Desember itu. Salah saya. Sebab di Arab korma itu berbuah musim panas, bukan musim dingin itu. Berarti kelahiran Nabi Isa itu diperkirakan bulan Mei sampai bulan 9. Nah, kenapa Allah menyuruh goyang pohon korma? Itu maknanya berarti korma berbuah musim panas. Yang kedua, kenapa Maryam disuruh makan korma? Menggoyang pohon korma kan baru lahir, baru melahirkan lemes gitu ya. Ibunda Hajar lari Safa Marwah. Apa maknanya? Hidup itu adalah perjuangan. Maryam bisa saja minta sama Allah, ya Allah saya akan melahirkan seorang nabi. Kasih dong makanan dari surga ya. Soto Padang, soto kudus apa gitu. Tapi disuruh menggoyang pohon kurma. Berarti itu perjuangan. Yang ketiga, kenapa Allah menyuruh Maryam makan kurma? Berarti Allah memberi pesan ke kita bahwa perempuan habis melahirkan bagus makan kurma. Silakan ahli farmasi meneliti. Ada apa di kurma? Kok bagus dengan perempuan yang habis melahirkan? Nah begitu cara Al-Quran berbicara ya. Tentang, jadi satu ayat bisa didekati dengan berbagai ilmu. Mungkin nanti ketemu lagi ilmu-ilmu lain tentang kurma. Sekarang di Indonesia kemarin ahli kurma, guru besar kurma sedunia orang Mesir datang ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah tanah yang paling subur di dunia untuk kurma. Makanya sekarang banyak teman-teman kita sudah nanam kurma di rumah ya. Ada kurma macam ada kuning, ada merah itu. Saya juga pengen ikut kayak gitu. Cuma kurma itu usianya berbuah 150 tahun. Sekali berbuah ya. Itu namanya makna hijrah ya. Hajar. Hajarah dalam bahasa Arab itu artinya pindah. Apakah hijrah fisik? Memang Rasulullah pernah berfirman waktu Fathul Makkah, la hijrata ba'da amin hadza, tidak ada hijrah fisik setelah tahun ini kata Rasulullah. Tahun ke-8 Hijriah Rasulullah membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Makkah tanpa perang. Tahun ke-9 turun surat At-Taubah yang nggak pakai Bismillah, makanya surat At-Taubah nggak pakai Bismillah, karena memutuskan perhubungan dengan seluruh orang-orang kafir musyrik. Mereka nggak boleh tinggal di Mekah Madinah dulu sampai hari ini. Tahun ke-10 Rasulullah hijrah. 83 amat umrah, haji
Setelah melakukan perjalanan haji, Rasulullah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau cuma satu kali haji dalam seumur hidup beliau. Makanya dari sini banyak ulama mengatakan bahwa syariat haji itu hanya kewajiban kita satu kali. Kalau kita punya kelebihan harta, menurut saya ini nanti orang terkenal marah sama saya terakhir aja ya. Cukup sekali aja ya. Kalau punya kita uang, bangunlah ekonomi umat. Nggak usah mundar-mandir ke Mekah, haji sering-sering ya. Rasulullah cuma sekali, umroh 4 kali ya saya. Nanti orang terkenal lagi saya ceramahin nanti. Orang terkenal biarkan aja Ustaz, nanti kalau mereka begitu nggak pada berangkat gitu. Nah kita membangun ekonomi umat. Kalau bisa Islamkan kali ini, nanti punya sekolah, punya minimarket juga. Yang jelas kita jelas kemarin membangun ekonomi umat itu adalah mulailah kita berbelanja, mulailah kita menggunakan jasa yang memang dimiliki oleh orang Islam. Orang Yahudi saja nggak mau nginap di hotel pakai layanan taksi segala macam kalau tidak Yahudi. Maka orang Cina pun sama ya, mereka nggak mau transaksi kalau tidak sama-sama. Nah kita juga begitulah membangun ekonomi, belanjalah di warung-warung tetangga yang Muslim untuk membangun kekuatan ekonomi. Saya baru pulang dari Banjarmasin kemarin tadi malam saya sampai di Jogja waktu ke sini. Kita meresmikan Muhajirin Mart 212 yang dimiliki oleh Masjid Mujahirin PDM Kota Muhammadiyah di Banjarmasin. Nah kebetulan waktu itu launching kita potong pita ini, lalu kita mulai belanja. Saya pertama orang belanja di situ, tapi belinya cuma ya minum cuma 15.000. Tapi kan untuk memancing kita, Muhammadiyah sudah punya ini, jadi warga Muhammadiyah kita himbau berbelanjalah di saudara kita. Cuma kadang-kadang umat Islam ini kalau belanja di luar dia cash, kalau saudaranya utang repot. Nah jangan ya, sesok yo. Tapi kalau di tempat lain yo cash dulu. Kalau di tempat saudaranya sesok yo hilang. Akhirnya modalnya nggak balik, untung nggak kelihatan, tutup. Itu namanya hijrah. Pindah dari yang tidak baik ke yang baik, kita harus hijrah terus ya, proses. Seperti ini Allah mengatakan kata-kata hajaru. Yuhajir itu proses terus kita hijrah dari yang baik menjadi yang lebih baik, itu namanya hijrah hajar. Nah setelah hijrah fisik, tapi ulama masih mengatakan bahwa kalau kondisinya sama dengan zaman Rasulullah, boleh kita hijrah fisik. Saudara-saudara kita sekarang di Cina, kalau bapak ibu baca di media sosial, itu Cina itu kan negara komunis, makanya kalau dia berkuasa di Indonesia itu hancur ya. Hati-hati. Mereka sudah resmi mengeluarkan surat dilarang ibadah kebanyakan. Gila itu orang komunis itu. Nah dulu PKI yang berontak di Madinah ini, makanya memang saya mau lihat ini. Nah ada PKI itu. Coba menurut saya ya, ayah saya dulu Kopassus 763 sampai 70, ayah saya itu Solo. Jadi membantai PKI Jawa Tengah Jawa Timur itu bapak saya. Jadi dari kecil ditanamkan kepada saya anti PKI itu, bahaya PKI itu. 5-7 tahun boleh. Dari situlah saya dapat jawaban ketika Todung Mulya Lubis datang ke Belanda, dia menuntut pemerintah minta maaf sama korban PKI setelah dibantai mulai September sampai 5 hari dibiarkan sama Soeharto. Saya jawab, saya tahu jawabannya karena ayah saya cerita. Soeharto itu bukan membiarkan umat Islam membantai pada itu, sebab Soeharto itu kan kaget. Seluruh jenderal sudah meninggal. Akhirnya beliau pintar, beliau bersihkan dulu angkatan darat. Sampai ayah saya cerita disiksa sama komandannya untuk ngaku PKI apa bukan. Percuma kata Soeharto seperang di luar, tapi di dalam itu masih banyak PKI. Jadi dibersihkan dulu angkatan darat pada saat itu. Sampai hari keempat Soeharto bikin ultimatum. Jam 5 sore seluruh tentara pulang ke batalion. Kalau enggak ada PKI. Nah setelah itu baru Soeharto nanti keluar. Nah, saya tahu sejarahnya. Bapak Ibu dan Rahmat Allah, di Cina dari dulu sudah saya ceritakan puasa nggak boleh. Maka saya ceritakan dulu ya. Pas bulan Ramadan itu polisi-polisi Cina komunis itu datang ke rumah-rumah Muslim bawa nasi, diketok pintunya jam 11 pagi, tap, macam-macam apa ngomongnya. Saya nggak tahu juga bahasanya. Kamu Muslim? Iya. Nih dibawakan nasi, makan. Kalau nggak ditangkap, bayangkan. Puasanya begitu. Jadi kita bersyukur masih hidup di Indonesia yang puasa nggak ada yang tanggung kita ya. Begitu beratnya saudara kita mengalami puasa saja nggak boleh. Itu kalau nggak makan itu ditangkap. Sebab pemerintah melarang puasa.
Jadi itulah komunis itu ya. Nah, kayak mereka boleh nggak hijrah? Boleh. Ya. Kalau memang ibadah sudah tidak bisa, beriman, beragama sudah susah, silahkan nanti hijrah, nggak ada masalah. Hijrah fisik, pindah misalnya ke orang-orang itu nggak apa-apa di Indonesia. Uyghur, kenapa beda? Myanmar juga sama. Jadi, Nusia Bapak Ibu ya, umat Islam ini karena sekarang kondisinya begini, di setiap negara manapun, kita bicara Palestina, kita bicara Syria, kita bicara Myanmar, Thailand, Filipina, ke Indonesia ya, umat Islam itu hidupnya selalu diintimidasi oleh agama lain. Ya, Buddha di Myanmar, Yahudi, Kristen di Afrika Tengah itu banyak Muslim itu juga dibunuh, diusir, di macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat sejarah, umat Islam yang selalu dibunuh dan diusir, tapi yang teroris kok umat Islam, aneh kan? Padahal umat Islam itu menjadi korban gitu. Nah, ini salah satu fitnah kepada umat Islam. Kita harus hijrah, bangkit. Innallazina hajaru wa jahadu. Setelah hajaron, nanti kita jahadu. Jihad itu dalam bahasa Arab artinya bersungguh-sungguh. Jahada dijahid, mujahid untuk hidup. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, itu sudah jihad sebenarnya. Seorang suami sungguh-sungguh mencari rezeki untuk istrinya, sudah jihad. Kalau meninggal cari rezeki, insya Allah syahid akhirat maksudnya. Dunia tetap dilakukan kegiatan mandi dan segala macamnya. Nah, seorang istri juga kalau sungguh-sungguh dalam menjaga amanah suaminya, jihad kok. Seorang mahasiswa kalau sungguh-sungguh menuntut ilmu, tentu lebih banyak nanti di perpus daripada di mall gitu ya. Lebih banyak diskusi daripada baca WA gitu ya. Itu sudah bisa dirilah. Boleh nggak dikasih zakat fitrah? Bisa dirilah. Wajahmu bisa dirilah di amwalihim, Allah menurunkan harta. Nah, berarti kalau kita baca secara tertulis eksplisit ini, bahwa Allah menyuruh kita sebenarnya jadi orang kaya gitu. Aqimus sholah wa atuz zakat, dirikan sholat, bayarlah zakat. Pernah nggak Allah ngomong, dirikan sholat, terimalah zakat? Nggak ada perintah terima itu, nggak ada. Perintahnya bayar. Nah, kalau kita nggak punya usaha namanya apa kita bayar gitu. Di sini Allah mengatakan wajib bi amwalihim. Bagaimana kita berjaya dengan harta kalau kita tidak punya uang? Jadi Allah menyuruh kita jadi orang kaya sebenarnya. Makanya membangun kekuatan ekonomi itu penting dengan bicara. Ya, memang sejarahnya yang pengusaha-pengusaha di zaman Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat soleh, itu mereka orang-orang miliarder semua, orang miliarder. Mereka selalu punya usaha lah. Bahkan seluruh nabi profesinya adalah pedagang. Makanya Bapak Ibu, wasiat daripada Hasan Al-Banna, apapun profesi Anda, berdaganglah, walaupun hanya kecil, kata Hasan Al-Banna. Sebenarnya profesi para nabi dan rasul. Nah, saya alhamdulillah sudah buka kekuatan padang kecil-kecil aja. Saya sudah buka. Hanya untuk walaupun saya guru ya, walaupun saya dosen, saya buka makan padang kecil-kecilan. Kalau orang kan sudah besar, menerima partai besar, partai kecil, saya baru menerima partai kecil dan partai politik, baru itulah saya bisa. Belum besar-besar ini. Wa anfusihim, dan dengan diri. Nah, diri, jihad dengan diri. Nah, baru Allah masukkan dengan diri. Jadi kalau orang memanakan jihad itu sama selalu perang, berarti dia nggak paham Islam. Ya. Jihad dengan diri itu bukan hanya perang, dia perang termasuk. Dalam Islam kan sudah ada tentang perang. Berapa saya baca dalam Quran? 5 menurut ulama tafsir. Dan itu pun kondisinya ketika umat Islam diserang, defensif, membela diri. Ya. Kalau orang kafir tidak menyakiti diri kan, tidak ada orang kita ganggu. Nah, ini kan menunjukkan Islam itu adalah agama yang sangat-sangat toleran. Gak usah ajarkan Islam tentang toleransi. Ya. Gak pernah juga mengganggu. Kemarin saya ceritakan waktu saya tarawih hari kelima, saya dapat ilham lagi ceramah dulu. Karena 5 hari sebelum Ramadan atau beberapa hari itu kejadian bom Surabaya. Nah, secara fakta memang anak-anak yang kita nggak tahu sudah kayak apa segala macam nggak tahu, anak-anaknya memang sekolah di sekolah-sekolah Islam atau sekolah Muhammadiyah. Nah, kita agak
agak diserang dengan isu-isu terorisme, radikalisme gitu ya. Bahkan ada salah satu ketua PP kita itu terpengaruh dengan itu. Sebelum Ramadan kita rapat 2 minggu sebelum Ramadan, lalu terucap kata-katanya. Karena dia orang sosiologis. Orang sosiologis itu kan rawan-rawan ya. Sosiologis, antropologi itu kan rawan-rawan menerima keadaan gitu, nggak mau meluruskan dengan agama. Itu biasa. Oh ya udah begitu biarin aja deh. Kata dia, kita Muhammadiyah, tolong dikendorkan sedikit dakwahnya tentang akidah. Nah, tahayul, bid'ah, khurafat, bid'ah, syirik gitu. Karena kita lagi dituduh radikal. Saya waktu itu nggak ada dialog sih, cuma hati saya berkata begini, masalah nih ucapan saya. Kalau kita mundur dalam berdakwah, setan itu senang betul. Justru itu keinginan mereka sebenarnya. Banyak tuduh radikal saja gitu. Kita sudah mundur dengan akidah. Nah ini kan kita terpengaruh ini. Saya sampaikan saya bantah, tapi di pengajian saya bantah. Jangan begitu, teruskan. Ya yang mudasir pun fa'anzir, teruslah kita berdakwah. Dakwahkan akidah. Kemarin kita singgung ya. Akidah itu penting, tanamkan akidah kepada anak kita. Dari kecil tugas kita itu anak kita lah yang kita berikan ibadah, akidah. Sebab nama hidup itu penuh dengan kejutan. Ada kejutan yang tidak menyenangkan, ada kejutan yang menyenangkan. Itu butuh akidah. Kalau enggak hidup kita itu bisa remuk. Apa contoh kejutan yang tidak menyenangkan? Kemarin kita contohkan ya, sudah dijadikan jadi cawapres, sudah mengukur baju gitu. Contoh nggak jadi gitu. Itu kan kejutan tidak menyenangkan. Untuk Pak Mahfud akidahnya kuat, nggak terlalu remuk lah. Kalau akidahnya kuat remuk itu malu ya. Ini namanya kejutan tidak menyenangkan. Ya, suami kita dipanggil Allah, namanya kejutan dalam hidup ini. Makanya kalau kita bekali dengan akidah, hebat hidup kita. Anak kita tuh nggak usah diarahkan. Yang kita dulu mau jadi apa terserah. Ya. Besok mau jadi insinyur silakan, tapi sudah kuat hafal surat. Mau jadi insinyur kayak dokter, kayak apoteker, semuanya mau jadi dai, mau jadi dosen, jadi guru. Selama akidahnya kuat, hidup itu banyak jadi kejutan-kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada tidak. Nah kalau orang tidak punya akidah, muncul yang sombong dalam akidah. Usaha kami maju ya, ya wajar lah. Keluarga saya kan pebisnis semua. Jadi mengalir darahnya di darah saya, itu udah sombong. Menghilangkan peran Allah dalam sebuah keberhasilan. Itu kalau kejutan yang menyenangkan, tidak diwakili oleh akidah, bisa berbuat lagi ketika kepada Allah. Nah itulah salah satu yang harus kita kuatkan. Jadi ya jangan mundur saja. Baru itu radikal itu sebenarnya cara pandang saja loh. Dulu yang namanya di Ponegoro, yang namanya Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, radikal kok kata Belanda, kata kita pahlawan, beda, cuma beda posisi saja loh. Ya, yang radikal menurut kalian penjajah itu, bagi kami itu ulama dan pejuang. Berarti, nah ini kalau dengan Imam Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mencari ulama di akhir zaman, hati-hati kita di akhir zaman ini loh ya. Kalau belajar kepada ulama, jangan ulama-ulamaan. Kalau ulama ngajak ke surga, kalau ulama-ulama ngajak ke surga-surgaan. Kalian terangkan. Siapa ulama di akhir zaman? Kata Imam Syafi'i, kalau kalian mencari ulama di akhir zaman, carilah yang anak panah orang-orang kafir munafik ketujuh dia. Nah, ya. Jadi siapa yang tidak disukai sama orang kafir dan orang munafik, itulah ulama. Jangan cari ulama yang dekat dengan mereka, malah bermusuhan dengan umat Islam. Oh, ini kalau bicara Islam Nusantara nanti gitu lagi gitu. Apa diperjuangkan sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau berdialog dengan Islam Nusantara itu kan sederhana saja. Sama juga kita berdialog dengan orang Kristen itu. Tuhan itu tiga apa satu sih? Satu tapi tiga tapi satu. Jelaskan berbusa-busa. Tanya lagi, tiga apa satu sih? Sama dengan Islam Nusantara. Beda nggak Islam Nusantara dengan Islam Arab? Nggak beda dong. Kalau nggak beda, namanya kasih Nusantara. Beda. Kalau beda itu kafir. Jadi Bapak Ibu, saya dapat buku dari Majelis Mujahidin Indonesia. Untuk pengawas itu, beliau ngarang buku, disuruh asistennya ke rumah saya. Kita kan punya tulis juga. Dikasihlah saya buku dialog antara ulama-ulama dulu. Itu mereka dialog nggak panjang-panjang bro. Ya, saya ada dialognya. Diajak debat dengan orang kafir kawan, datang mereka, tapi nggak panjang-panjang dialognya. Nggak sampai urat leher keluar itu. Mereka pakai cara-cara yang halus sekali. Contoh ya, Sayyidina Ali. Ketika beliau bertamu ke rumah orang Yahudi, disediakan anggur sama orang Yahudi. Anggur buah anggur itu loh.
dimakan sama Sayyidina Ali. Lalu dikasihlah an-nabis. Nabis itu perasan anggur yang menjadi khamar, dikasih sama Sayyidina Ali. Oh enggak, ini haram buat saya gitu. Terus orang Yahudi bilang, agama ini heran sih, saya heran agama ini tidak Yahudi. Kenapa? Anggur kalian makan, tapi perasan anggur yang berasal dari anggur kok haram gitu. Aneh agama kalian. Kata Sayyidina Ali, santai aja. Kamu punya istri nggak? Punya. Anak perempuan punya? Wajib nggak Sayyidina Ali? Istrimu halal nggak bagimu berhubungan? Halal. Anakmu haram. Oh, kenapa haram? Anakmu kan lahir dari istrimu. Cara bermain logika begitu ya. Jadi memang Rasulullah pun pernah berlogika dengan Yahudi. Ya Rasulullah, dia tanya tentang Quran. Yahudi belajar Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata orang Yahudi, kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Mereka nanya tempat mereka. Kami di mana? Neraka di mana? Apa kata Rasulullah? Kalau malam datang, siang kemana? Kata Rasulullah. Kalau siang datang, malam kemana? Jadi dari hadis Rasulullah itu sebenarnya surga neraka itu dekat ya. Baca surah Al-A'raf. Al-A'raf itu kan maknanya tempat yang tinggi nanti di surga. Di sanalah orang-orang surga bisa melihat penduduk neraka. Berarti memang dekat. Tapi baiklah menjauh, Allah beri hijab. Jadi panas neraka tidak sampai ke surga, ademnya surga tidak berimbas ke neraka. Bahkan penduduk surga bisa ngobrol dengan penduduk neraka. Al-A'raf ayat 50. Nah, menurut saya. Apa kata penduduk neraka sama penduduk surga? Oh, gitu menjadi. Berilah kami minuman itu. Al-A'raf ayat 50. Beri kami minuman. Kami punya zakum, hamim. Hamiman. Maaf ya, nanah di panas ini. Zakum itu makanan apa? Wasaqon, hamiman wa wasaqon. Kalian enak minum teh pucuk. Mereka minta diberikan, berikanlah kami itu. Apa jawab penduduk surga? Silakan baca Al-A'raf ayat 50. Kami mau memberikan, tapi Allah mengharamkan untuk kalian. Berarti kalau nggak dekat nggak mungkin yang saling ngobrol kan? Berarti mana kalian dekat sebenarnya? Tapi tidak saling mempengaruhi. Begitulah ayat Quran berbicara ya. Nah ini dialog mereka. Pernah juga dialog dengan Syiah, Syekh Ahmad Didat, gurunya Zakir Naik. Nah gurunya Zakir itu namanya Ahmad Didat. Zakir Naik sekarang terkenal dengan kristologinya. Bagus. Jarang-jarang orang Islam yang lahir dari Islam menjadi kristologi. Biasanya Ustaz Zakir Handoyo memang dari pendeta. Kalau di Jakarta Ustaz Lasiman, dia mantan pendeta, jadi ngerti Kristen, ngerti Islam. Kalau perempuan, Ibu Maria Anastasia, dia juga setelah masuk Islam tak ganti nama, dia ketua Laskar Kristus Gereja Kota Baru di Yogyakarta, dekat Malioboro. Nah, setelah masuk Islam, dialah yang mengadvokasi kalau ada orang Islam yang ingin masuk Kristen itu dia diajak ngobrol sampai 4 kali. Ternyata mereka pakai hipnotis juga. Ya cerita Bu Maria, dia kan 16 tahun jadi ketua Laskar Kristus. Jadi ada orang Islam dimasukkan ke dalam Kristen itu dengan cara ada salah satu yang beliau katakan ya. Jadi orang pemuda Kristen itu disuruh dalam salah kutip ya menghamili putri-putri tokoh-tokoh Islam Jerman gitu. Jadi ada disuruh gitu dan ada perintahnya dari dulu. Nah, Bu Maria bukan saya, nanti disuruh saya ngarahkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali ke apa tadi? Ahmad Didat ketika berdialog dengan Syiah, orang Syiah sudah mengumpul ini. Beliau sengaja telat datangnya, Begitu beliau datang, masuk ruangan, beliau ambil sendal, beliau kempitkan di kepek begini. Beliau masuk ke dalam ruangan, dipandang oleh orang Syiah. Orang Syiah heran, kenapa sendalnya dikekekin gitu ya? Bertanya orang Syiah, Ustaz, kenapa antum masuk ruangan, sendalnya kok ditaruh di kekek gitu? Kata Ahmad Didat, banyak videonya ya, kata Ahmad Didat, karena saya pernah mendengar di zaman Rasulullah, orang Syiah sering nyolong sendal. Orang Syiah terpancing, kami belum ada di zaman Rasulullah. Nah, itu salah kalian kata Ahmad Didat. Agama apa dia pakai kalau dia tidak ada di zaman Rasulullah? Berarti kita agama baru dan itu sesat dalam Islam. Kita harus ikut Rasulullah. Cara dia itu. Kali itu udah pulang. Nggak dialog lagi. Jadi ulama dulu itu dialognya pintar-pintar ya. Zakir Naik sudah Bapak lihat videonya. Kalau beliau berdialog dengan
orang ateis, dipuji sama Zakir Naik. Kalian lebih hebat daripada orang kafir. Kenapa? Syahadat kalian itu sudah separuh. Kalian kan nggak yakin tidak ada Tuhan. Nah, tidak ada Tuhan itu bahasa Arabnya la ilaha. Tinggal bilang ilallah kalian sudah muslim. Jadi syahadat kalian separuh. Itu kata Zakir Naik. Kalau Yahudi, Nasrani, Widul, mereka punya Tuhan. Kalian nggak punya Tuhan. Dan nggak punya Tuhan itu bahasa Arabnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, kalian sudah syahadatnya separuh. Tinggal ilallah kalian sudah masuk Islam. Kata Zakir Naik. Hebat kan Zakir Naik? Cepat. Ulamanya. Oke. Bapak Ibu dalam Allah, itulah maknanya kalau kita jahadu wa jahadu bi'alim wa anfusihim. Jadi relakan diri kita untuk berjihad untuk agama Allah. Ambillah peran sedikitnya untuk dakwah. Dakwah itu bukan hanya masalah ceramah begitu loh ya, retorika. Tapi dakwah itu seluruh profesi kita adalah dai dan mubalik. Apa itu dakwah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dululah kepada jalan Allah. Mengajak orang mengamalkan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah itu dakwah. Saya kan pedagang, Pak Ustaz, apa dagang ya? Ada yang beli ceramahnya, kasih apa itu bulan ini dulu. Nih baca-baca di rumah. Guru apalagi guru lebih hebat. Dosen boleh lebih bisa, mahasiswa pun takut sama kita. Maksudnya sama absen gitu. Tapi ngajar dengerin kita ngomong gitu. Nah, makanya saya selalu mempertahankan ngajar untuk mempertahankan akidah anak-anak ini. Sebab banyak dosen-dosen liberal di tempat saya ngajar itu banyak. Gitu. Nah, kalau saya nanti nggak memberikan pencerahan, nanti menjadi liberal semua. Gitu. Dan orang liberal itu kan orang munafik, berat menghadapi orang liberal itu berat. Gitu. Karena mereka memang kalau dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai ayat 19 itu adalah ciri-ciri orang munafik. Fi qulubihim maradun wa idza qila lahum la tusiduna fil ardh qalu innama nahnu muslim. Kita disalahkan malah. Jadi mau menjadi orang muslim itu berat ya. Muslimun. Kalau jadi orang soleh orang suka. Baik, murah senyum, senang membantu, nggak resek urusan orang, orang suka ya. Tapi kalau sudah menjadi muslim, wah itu nanti dibenci nanti. Siapa yang membenci walau kalian kafirun, walau kalian munafiqun. Kita sudah mengatakan ini syirik, ini bid'ah, wah ini sudah dibenci nanti. Ya, itulah dakwah. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan kata Allah dalam Al-Qur'an. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuh. Nabi berdakwah jadi musuh. Dulu Rasulullah sebelum jadi nabi disukai sama orang jahiliyah. Ya Rasulullah, ente hebat, kami suka. Di diri beliau al-amin. Ente orang yang jujur kepercayaan Rasul. Kami suka sama Nabi Muhammad. Tapi begitu Muhammad mau mengamalkan diri menjadi nabi dan Rasul, muslim 100 kali berubah. Karena kalau menghantam, dia Nabi Ibrahim juga ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah hebatnya berdialog beliau. Kita beliau. Beliau hancurkan patung-patung Raja Namrud. Yang satu beliau tinggalkan ada gede itu. Beliau taruh kampak di situ. Lalu Namrud kaget, pagi mau ibadah, Tuhannya pada tumbang gitu. Tuhan aku ini. Kok pada tumbang gitu? Ada yang menghancurkan, kata intelijennya. Mau ada punya intelijen. Jadi dalam Al-Quran ini menurut ya, surah Al-Qasas ayat 40. Wa hasamallahu fir'auna wa junuda. Allah menghancurkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Jadi ya, ayat berbicara begitu. Tentara itu kan orang suruhan, orang gajian. Tapi itu nggak bisa dipakai nanti untuk alasan menolak sebuah kezaliman. Jadi ya, kalau kita bekerja di sebuah ormas, kita bekerja di sebuah institusi yang melakukan kezaliman, nanti nggak berlaku alasan dari kira. Saya kan cuma orang suruhan, atau apa kata komandan. Saya kan orang gajian, nggak berlaku nanti dari alasan begitu. Sebenarnya Al-Quran, Allah menghukum Fir'aun dan tentaranya. Kan kita kan baru yang jadi kerja lain. Nah ini hati-hati ya, ini Al-Quran memberikan kepada kita sebuah aturan. Begitu Ibrahim dipanggil, Ibrahim, katanya kamu yang menghancurkan Tuhan kami. Enggak kok, kata Ibrahim. Nah itu ada patung gede, ada kapak di tangan kalian, jadi dia menghancurkan gitu. Ya nggak mungkin, ada kan cuma patung, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah salahnya kalian, kata Ibrahim. Sudah patung nggak bisa ngapain, kalian sembah. Bahlul, nggak ada bahlulnya saya tambahin. Marah Nabi, akhirnya dibakar Nabi. Nah ini salah satu cara beliau berdakwah dengan logika itu. Jadi bukan harus selalu kita menjadi mubalik. Dakwah itu dokter. Ada seorang dokter begini kata pasiennya, Dok, enak jadi dokter ya? Kenapa?
Yang menyembuhkan Allah, yang dapat duit dokternya itu. Kata pasien. Dokternya pintar jawab. Saya nggak maksa sih bu. Kalau ibu mau ketemu Allah langsung ya silahkan. Dokternya juga pintar ya. Ya mau kalau mau ketemu Allah langsung silahkan. Nggak usah berobat. Ya itulah kata-kata jawab. Senang lihat. Oke. Itulah yang kita mani dengan hijrah ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ketika kita berhijrah, nah sekarang kata-kata hijrah kita sudah mulai mewabah. Pengajian ibu-ibu sekarang banyak namanya hijrah. Kalau hijrah berhijrah itu ada di Yogyakarta ya. Nah, artis hijrah. Saya sering menemani dulu di Universitas Ahmad Dahlan itu. Ada artis-artis yang baru pakai jilbab itu sering diundang sama UAD gitu. Dan saya selalu temannya maksudnya dijelaskan hukumnya saja ya. Tapi selalu saya sindir mereka itu. Saya kan memang kalau saringan sindir kan meriang mereka. Apa yang bilang? Coba ada juga artis yang pakai jilbab itu masih ingin diperhatikan. Jilbab itu memang gitu. Dan dulu tahu ya mahal loh. Saat itu mahal loh. Dulu saya kan dapat kartu VIP sebuah toko Muslim di Jakarta. Bukan karena seorang kaya, karena saya sering ngisi di sana gitu. Jadi kalau saya belanja dapat potongan 10%. Rupanya suatu saat saya diundang. Ada peluncuran jilbab gelombang cinta. Wah. Oh, komen gitu. Saya baca. Sudah saja istri saya, tapi saya bilang jangan beli ya tuh. Kita nyari snack doang. Sampai di sana, rupanya laki dua sekali naik ke atas. Rupanya sudah ada pergawati namanya gitu, yang memakai di sana itu kan pergawati. Pergawati sudah tinggi loh. Ini cocok kerja PLN gitu. Tinggi loh mereka saya kalah tinggi. Jadi jilbab gelombang cinta itu jilbab, lalu di sininya gulung-gulung gitu. Harganya 150.000. Saya bilang sama istri jangan beli ya. Soalnya itu kebiasaan. Gelombang cinta besok coba lagi jilbab gelombang radio beli lagi. Jilbab gelombang tsunami beli lagi ya udah. Kita cari snack doang. Nah, saya katakan kepada artis itu, kewajiban kita setelah pakai jilbab itu belajar agama, bukan memperbarui model jilbab. Nah, ini. Mereka kadang-kadang jilbab itu masih ini, tapi nggak apa-apa lah, mereka sudah hijrah. Kita terima hijrah mereka, tapi harus. Nah, di sini kita sebutkan hijrah bukanlah melarikan diri dari medan pertempuran, tapi adalah strategi untuk membangun kekuatan. Rasulullah bukan lari, Habib Rizik bukan lari. Kemudian sekarang kita dicari-cari. Dulu diusir-usir, sekarang kita dicari. Nyembah-nyembah minta suara. Biasa lah. Kalau lagi pemilu ini coba perhatikan deh. Di pemilu ini orang Islam dimunculkan semua. Dimunculkan semua orang Islam. Orang-orang non Muslimnya jadi seperti itu. Begitu berkuasa dibalik. Hati-hati ya, yang tertipu. Sekarang nggak muncul yang LGBT nggak muncul. Yang muncul ya orang Islam semua. Untuk menguji tingkat keimanan sahabat Nabi, apakah Allah hijrah itu benar-benar ya meninggalkan orang hijrah dari Mekah ke Madinah, harta, keluarga, meninggalkan tanah kelahiran itu gak gampang loh, diusir gak gampang loh. Tapi karena itu perintah Allah. Pernah nggak Rasulullah menjanjikan ketika di Madinah, kalau kita hijrah ke Madinah kata Rasulullah, tanah masing-masing 1 hektar, rumah 1, kota 1, nggak pernah ngomong kata Rasulullah. Kalau orang tas migran aja bu, tas migrasi kalau nggak salah ya, pemerintah tuh menjanjikan loh. Kalau mau tas migran orang Jawa, kalau udah penuh ya, pergilah ke Kalimantan, saya kemarin dari Kalimantan, masih banyak tanah luas. Dijanjikan rumah, tanah, bahkan biaya hidup selama 3 bulan oleh pemerintah. Nggak mau juga kok gitu ya. Karena orang Jawa itu senangnya ngumpul, makan orang mana ngumpul. Kalau orang Padang ngumpul nggak ngumpul makan. Nah ini Rasulullah tidak menjanjikan apapun di Madinah, hanya keimanan. Nggak ada normal, dijanjikan rumah enggak, pekerjaan enggak. Tapi untuk apakah Allah kita cintai dan hijrah ini menurut ya. Banyak teman-teman kita hijrah dari profesi-profesi. Ustaz, saya tuh profesi saya menurut saya sih haram sih gitu. Ya kalau kita bilang haram, ya saya setuju gitu. Apakah saya harus keluar namanya hijrah? Tapi kan goyang ya. Pertama hijrah itu goyang dulu, supaya biasa hidup enak. Di Yogyakarta ada seorang pengusaha sampah.
Dia pernah kerja di manajer sebuah bank. Wah, kalau manajer itu kan sudah wangi, pagi-pagi udah wangi. Akhirnya dia keluar, mertuanya dulu yang goyang. Istri mungkin masih bisa dikasih pengertian. Kamu gimana sih kata mertuanya? Sudah meniti karir dari bawah sampai jadi manajer, sekarang ditinggalin gitu. Nggak waras gitu. Tapi dia sudah tekad. Istrinya bisa goyang. Akhirnya dia bikin perusahaan sampah. Maksudnya pengelola sampah, jadi sampah-sampah rumah itu dia kumpulkan, nanti dia boleh jual lagi. Jadi manajer juga kok dia. Dan pendapatannya sama, 15 juta juga kok. Sekarang per bulan. Cuma beda bau aja, ini bau wangi, ini bau sampah. Tapi ya itu hijrah gitu ya. Silakan yang mau hijrah, Allah masih membuka kesempatan kita. Jangan sampai nanti nyesalnya di akhirat. Ketika penyesalan tidak ada gunanya. Nyesel akhirat, ya Allah keluarkanlah, kembalikan kami ke dunia. Kami ini anak cuman. Walau ujung mujrimuna nanti suruh sini darobihim, ketika kalian nanti melihat orang-orang yang mujrim itu menundukkan kepalanya di mata Allah. Jadi nanti orang-orang jahat itu nggak, kalau sekarang orang jahat itu malah ada dadahnya nih, malah kemarin udah ada masuk penjara KPK ada dadahnya. Bingung ya? Kalau di Cina dulu cuma di Cina tuh ditembak mati. Di Cina tuh kalau koruptor sebelum ditembak mati diaklu keliling Cina. Kota Cina itu dia naikkan mobil lantai 2 itu koruptor ya. Selesai ditembak kepalanya. Jadi dia takut dulu. Indonesia itu masuk penjara juga di tahun 5 ya. Bisa keluar kapanpun. Senang ya. Nah, itulah konteksnya hijrah. Artinya apa? Jangan sampai nanti penyesalan itu kalau sudah tidak ada lagi waktu untuk kita menyesal mengulangi kehidupan. Mereka tertunduk malu. Apa kata mereka? Laqad asonna wa samina farjina nama sunan inna mu'minun. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan ngaji. Dunia udah hancur kata Allah. Kan udah kiamat ceritanya. Ya kan mau ngaji di mana kan dia kata Allah. Nah makanya orang yang nggak ngaji nanti sini seperti itu. Allah kembalikan ke dunia. Kami ngaji deh. Ahad pagi kayak Senin pagi kayak Senin malam kayak. Tapi itu sudah jadi bangke kata Allah. Nah, kembali kemana? Itulah biasanya nanti ketika penyesalan tidak ada gunanya lagi. Itu mana apa hijrahnya? Jadi hijrah itu bukan yang nomor 4 ya. Hijrah bukanlah seperti berjalan di atas karpet merah yang dipenuhi wangi bunga, tapi jalan yang penuh dengan orang dan duri. Nggak gampang loh jadi dihina. Orang baru pakai jilbab saja nanti dihina anak soal sudah berubah ya jadi panitia hari kemudian. Orang baru sekarang jadi panitia hari kemudian ya. Itu ya, begitu baru itu doang. Udah mundur, jadi jangan dong, terus sih. Kalau kita nggak diejek itu malah nggak seru. Maka saya dakwah saja ya, seperti UAS itu lah di kelas saya di KAI itu. Ya begitulah dakwah yang kalau dakwah kita tuh mengajak kebenaran ya harus ada tantangannya. Kalau dakwah kita mulus-mulus saja, hati-hati dengan cara dakwah kita salah. Dakwah itu harus ada tantangan dari orang munafikun, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Saya sering banget sampai ditelepon polisi pengajian. Ustaz, pengajiannya dibatalin ya, kenapa sih? Nanti ada mengancam membubarin gitu. Bukannya dia yang ditangkap, kenapa saya dilarang ceramah gitu? Dia bikin surat ya. Nggak apa-apa sudah. Nanti saya ajak kokam 500 gitu. Kokam 40 kan banyak. Jangan Pak Ustaz, nanti malah rame. Nggak apa-apa, apalagi saya masuk TV gitu. Nah, dia nggak suka ceramah saya gitu. Ya gitu lah ya, memang kajian akidah ini berbahasa. Orang nggak suka. Apalagi ini malam satu suro hati-hati ya. Di Jogja tuh Masya Allah. Makanya saya berpikir kenapa Ahmad Dahlan menjadikan Jogja. Karena Jogja itu memang masih banyak tradisi. Tapi memang kita harus keras. Nggak tahu kalau di Madiun mudah-mudahan enggak. Di Jogja itu dulu kalau malam satu suro wah banyak sirik-sirikan itu. Saya ada pengajian tahun baru di Kota Gede. Di Masjid Mataram Kota Gede, ini masjid ini. Di dalam PSM Kota Gede. Di situ ada makam raja-raja. Saya ceramah di sini tentang syirik, orang masih lewat. Ini kan ada gitu. Coba aja saya ceramah dulu. Orang Jogja biasanya satu, mandi di 8 sungai. Jogja itu kan punya 8 sungai, Kali Opak sama Kali Progo. Jadi dia malam satu suruh mandi. Turun dari motor berendam, naik, pindah berendam lagi, naik lagi. Untuk apa? Biar bahagia. Bahagia apaan? Panuan itu ada. Ya itulah namanya syirik. Ayam gitu. Oh itu. Sekarang model lagi, nggak pakai mandi. Diambil aja pakai botol lalu aku aja. Diambil 8 sungai, nanti ditaruh di rumah banjir sama aja. Bahlul. Lalu mencuci-cuci benda pusaka. Makanya misalnya
Saya cuma 3 kali diundang pengajian ke wilayah Keraton. Saya 3 kali di Blackisa. Ya bagi saya mencuci benda pusaka, kalau dihubungkan dengan yang goib itu sudah syirik. Ini kalau nggak dicuci nih, masa depan kita sulam aja nggak boleh sebenarnya. Cuci-cuci saja, tapi alasannya harus ilmiah. Mungkin sudah nyengat gitu ya, cuci lah. Tapi jangan dihubungkan dengan yang goib. Satu lagi dia, toko bisu gitu, mengelilingi keraton itu, nggak ngomong gitu. Ya kalau dia olahraga mau boleh, tapi olahraga masa dalam 1 malam gitu. Nah ini salah satu yang harus kita rombak, tapi yang begitu susah. Susah. Kalau di Solo lebih hebat lagi. Sapi apa Pak? Untuk selamat itu. Bahkan kotorannya diginikan ke tubuh. Biar berkah. Dilalar dengan kayak gitu, berkah orang. Orang Bali. Saya dapat cerita sebelum pernah ke Bali. Itu kotoran sapi itu supaya rumahnya berkah diginikan ke rumahnya. Masya Allah. Keren ya? Nggak pakai cat gitu, kotoran sapi tetap ini yang ngobrol sakit ya dia. Ya itulah istilahnya. Jadi memang malam tahun baru ini penuh dengan ini yang kita biasa. Keluarga kita bangun, jangan gitu-gituan. Nggak ada di luar tertentu, nggak ada. Tahu ya tahun baru nggak usah. Pengen bahagia, pengen semua ada ilmu. Berapa kali kita ulang beberapa kali selama itu? Semua itu ada ilmunya, berjalan dengan dimensi kemanusiaan. Pengen sehat ya, datangi dokter, ya, datangi ahli gizi. Jangan apa? Pengen dapat jodoh, ya kan biro jodoh. Atau tanya sama temannya. Oh ya satu hal ya, kemarin sampaikan juga. Salah satu kebiasaan daripada sahabat Rasulullah dan orang beriman adalah saling menjodohkan anaknya. Jadi ibu bapak-bapak ini kan biasa sholat, biasa ceramah ahad pagi ya. Nah saling menyirik lah. Ya bukan kita nikah, anak kita jodohin gitu. Anak kita kan dibiarkan dari kita sendiri loh. Repot nanti kita. Sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, sekarang sama Siti Nurhalizah sama aja gitu. Dulu sahabat Rasulullah selalu menawarkan anaknya kepada saudaranya yang rajin ngaji itu. Ketika Hafsah janda, Abu Bakar mau nggak menikah dengan Hafsah? Utsman mau nggak menikah dengan Hafsah? Gitu. Ya. Nah, ulama-ulama juga begitu. Jadi bapak ibu yang sama, insya Allah yang datang dalam baik-baik semua ya, ahli surga semua amin ya. Nah, tularkan kepada anak kita berpesan apa? Misalnya bapak ibu lirik teman ngajinya, ibu kayaknya punya anak laki-laki ya, sudah dewasa kayaknya. Saya punya putri loh, besaran dia kan, akhirnya kan. Jadi mertua nanti sama-sama baik gitu loh. Ini salah satu kebiasaan para ulama dulu yang harus kita tinggalkan. Karena kita terpengaruh dengan media jodoh. Apa itu salah dari kita. Misalnya Pak Dianto punya anak putra Pak. Putra. Ada yang belum menikah Pak? Iya. Nah, tapi nggak saya masa cowok sama cowok ya. Bapak Ibu kemarin di Jakarta, sedikit lagi ada deklarasi misalnya ya ini rekor saja. Deklarasi para waria bencong di hati nggak main-main. Misalnya ya saya tidak bicara politik, saya bicara tentang dia saja. Mereka teriak ya, kami akan mendukung salah satu calon presiden sampai titik darah penghabisan. Oh gaya nih, gue nggak yakin. Kenapa? Begitu masuk bilik suara, lihat foto Sandiaga Uno ganteng, udah nggak tahan itu. Aduh ganteng banget. Eke tusuk. Mana titik darah penghabisan? Dasar bencong hal. Itu komentar saya di Facebook. Oh iya, deklarasi loh. Amat dari bapak. Iya foto Sandiaga Uno ganteng, sore kaya, nggak tahan menggigil itu terjadi. Tadi katanya mau dukung yang lain. Nggak apa-apa. Oke, ini salah satu kebiasaan menjodohkan sesama kita. Itu juga tidak. Sebab nanti harus anak kita tuh mendapat, apalagi apa ya, kalau anak putri kita mencarikan jodoh. Bahkan dari sekarang. Jadi sebenarnya kalau dari kecil kita masukkan, jangan 2 minggu dia nanti dia kaget, sama aja kalau masuk pesantren. Jangan ujuk-ujuk taman SD kasih pesantren, kaget dia kadang-kadang. Biasa dari kelas 5 lah, saya sudah lakukan ini. Dari kelas 5 kita ajak main ke pesantren, kamu nanti di sini ya, dia bisa ya nggak kaget. Begitu dia tentang jodoh, nanti ayah yang cari jodoh ya. Dari kecil, walaupun ya kecilnya maksudnya kecil banget dia juga nggak paham. Nah, mencari jodoh itu ada ilmunya, yaitu biro jodoh. Nah, teman-teman kadang-kadang mencari jodoh malah nginep di kuburan. Dapat pocong gitu.
Maksudnya begini, saya selalu mengatakan itu termasuk tabarukan di rumah mobil itu kesyirikan. Sebab teori saya begini, teori saya. Kita kan nggak tahu siapa mulia di sisi Allah. Apakah saya ceramah di sini mulia? Belum tentu. Jangan Bapak Ibu ada mulia di sini di sisi Allah yang tahajudnya sedekahnya luar biasa. Bukan saya yang ceramah di depan ini. Karena kita semuanya ghaib nggak tahu apa-apa, kenapa kita cari berkah sama orang? Ya? Jangan-jangan orang yang dimakan itu lebih mulia kita di sisi Allah daripada dia yang dimakan itu. Tapi kan dia wali, Pak. Wali apa? Wali gelah. Ini mau wali. Jangan cari berkah itu sama Al-Quran lah. Jangan di kuburan. Yang saya nggak boleh berkah itu nggak ada. Semua. Makanya saya termasuk yang menentang tabarukan di rumah kau jadi mencari sebabnya pengen ini, nanti datang ke makam ini janganlah. Kita nggak tahu siapa, kecuali nanti oke kita ada aturan menentang buat terbaik di satu masana. Tapi kalau manusia siapa yang tahu? Tapi dia ustaz, dia di depan kita bisa di belakang, tahu ya kalau dia. Menurut saya tidak merendahkan profesi loh ya. Tapi jangan sampai kita terlalu memuliakan. Kita nggak tahu siapa mulia itu. Ya. Siapa yang ngomong kita pengurus pengajian, ketua takmir, belum tentu. Malah orang-orang di kampung itu mungkin yang lebih mulia di sisi Allah daripada kita orang kota ini. Walaupun pendidikannya rendah. Mungkin imannya kuat, nggak ada kesyirikan dalam hidupnya, nggak ada bid'ah dalam hidupnya, taat, kuat kepada Allah, ibadah dilakukan. Padahal orang kampung doang. Kami sekolah nggak tinggi-tinggi amat Pak Ustaz. Ya. Tapi lulus TK aja nyonggok Pak Ustaz, nggak apa-apa. Saking nggak sekolah ini. Tapi SD alhamdulillah 10 besar Pak Ustaz. Tapi muridnya 9, nggak apa-apa. Nggak masalah kata Allah, iman dan takwa. Kan betul. Lalu ngapain kita nyari tabarukan? Nanti saya kalau minum teh, nanti rebutan sisa teh saya ngapain? Rebutan sisa jigong mana ini? Tabarukan dengan minum guru dong Ustaz. Pernah nggak sahabat rebutan minum Rasulullah? Ngapain nggak pernah? Nah itu contoh ini menurut saya ya. Maka kajian ini berat. Sebab di kampung-kampung itu senang. Berkah ya ada berapa? Ya ada sih tabarukan dari Allah, tapi dengan takwa ibadah itu sudah barokah hidup kita sebenarnya. Baca ayat 56. Walau anak Al-Quran wa taqwa, kalau orang kampung itu bertakwa dan beriman kepada Allah, la fatahna barokah, kami bukakan barokah dari langit. Ini jadi iman dan takwa barokah itu, bukan rebutan minum guru. Ngapain saya ya? Jadi kalau saya nanti meninggal, sebenarnya sama jiwa saya dijauhkan, nggak usah main ke makam saya ngapain? Ya. Bukan nggak tahu saya di belakang saya apa gitu. Sakit ya, bisa nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah tapi nggak usah datang ke makam saya, minta ini, minta itu, kenapa? Minta sama Allah. Nah itu kan sebuah kekeliruan kita lakukan dalam konteks seperti ini. Makanya hijrah harus kita lakukan. Bapak Ibu Allah, sebagai penutup saya masukkan di sana tentang dan lain godaan lebih mungkin sudah disampaikan oleh ceramah yang lain. 9 kebiasaan emas. Pertama, sholat kita tingkatkan teruslah. Awal waktu dan berjemaah dari laki-laki ya, di masjid. Itu ada 5 waktu nggak usah. Azan aja dan saya boleh. Sekarang kan ribut tentang azan loh. Padahal saya baca peraturannya nggak larang azan. Tapi orang-orang salah paham begini. Kalau azan kalian anggap mengganggu, menurut saya boleh. Azan itu berapa? 2 menit paling lama. Kali 5 waktu sholat 10 menit. Mana mengganggunya? Anjing kalian ngomong 24 jam sehari. Nggak ganggu apa itu? Kalau masalah ada mengganggu ya. Nah, itu cara-cara PKI. Ini hati-hati loh ya. Dulu saya kan mau belajar PKI ya sering kan. Jadi kalau PKI itu selalu umat Islam itu dihajar terus sama dia. Makanya teori yang benar adalah kalau Anda cinta agama Islam, pasti Anda cinta NKRI. Itu rumus yang benar itu. Orang cinta agama pasti cinta negaranya. Nggak mungkin lah para pejuang ulama dulu berani melawan penjajah kalau cinta negara. Kalau ada orang mengatakan yang cinta agama tidak cinta negara, itu PKI yang ngomong gitu untuk memfitnah Islam. Jangan percaya. Jadi jangan takut anak kita. Sebab banyak juga virus ini diamini oleh orang kita. Ustaz, saya khawatir Ustaz. Kenapa? Anak saya sekarang rajin sholat ke masjid. Kok khawatir itu sudah? Dulu sih sering ke kafe, saya senang ya. Wow, tadi udah karakter itu. Anaknya ke kafe itu nggak takut. Anaknya lagi sholat ke masjid dia takut. Nah itu virus PKI sudah mulai ini. Saya takut Ustaz sekarang rajin ke masjid. Takut kenapa sih kalau rajin ke masjid sebenarnya? Takut ini, takut itu nggak usah virus PKI itu. Jangan percaya. Yang kedua, puasa wajib sunnah tingkatkan, zid zakat infak sedekah. Yang kelima, yang keempat, berakhlak dengan akhlak Rasulullah ya. Silakan ikuti sunnah Rasulullah. Artinya ya sunnah makan, sunnah tidur. Minimal tidur ya.
tidur itu minimal jangan kaki kita ke arah kiblat, minimal. Kalau bisa Rasulullah ke utara menghadap kiblat. Cuma kadang-kadang kan kita tidur, kalau Rasulullah tidur dalam riwayat itu cuma satu posisi. Begitu beliau tidur, bangun juga posisi itu. Kalau kita kan nggak bisa, pertama nggak ada kiblat, guling-guling, bangun sudah di luar kamar. Gitu. Nah, minimal tidur jangan kaki ke arah kiblat. Hindari itu kan. Tapi kan kiblat jauh, bukan masalah jauh. Kita ngeludah aja nggak boleh ke arah kiblat. Menghormati arah sholat kita kalau tidur. Tidur di masjid silakan, tapi kalau bisa kakinya jangan ke arah kiblat. Rebahan nggak apa-apa ya. Kalau makan minum ya Rasulullah, ya minum makan. Memang beliau sunnahnya, beliau tidak suka jeroan sebenarnya. Tapi bukan berarti haram ya. Silakan makan nggak apa-apa. Tapi makan beliau itu memang kalau akhirnya makan sebelum lapar berarti sebelum kenyang. Jadi kalau ditanya dalam Islam makan berapa kali nggak ada aturannya. Makan sebelum lapar. Kalau saya kan udah sering lapar loh. Kadang 4 kali gitu nggak apa-apa. Pokoknya berarti sebelum kenyang ya. Kalau minum Rasulullah ya beliau minum dengan 3 tarikan nafas. Nggak selalu blok-blok itu nggak pernah Rasulullah. Padahal beliau malah minum dalam sebuah kitab saya baca. Minum itu pelan-pelan gitu. Tapi untuk mengambil istri beliau. Setelah pulang dari Bani Mustalik, beliau perang dengan Yahudi. Beliau pulang capek-capekan. Dibikinkan minum sama Siti Aisyah. Beliau minum pelan-pelan tidak kepanasan, pelan sampai habis. Aisyah heran, kok minum suamiku aneh? Biasanya 3 kali itu kok pelan-pelan tidak kepanasan gitu. Akhirnya dibikinkan lagi sama Aisyah. Kata Aisyah, ya suamiku, biasanya kalau minum sesuatu sisakan untukku gitu. Kenapa kok habiskan gitu? Nggak boleh suami istri minum bareng dalam mandi. Rasulullah sudah mengajarkan itu. Dibikinkan lagi sama Aisyah. Dipotong sama Aisyah, nanti sisakan saya sedikit ya. Oke, kata Rasulullah. Diminum Rasulullah pelan sampai habis. Ini silakan minum dulu. Begitu diminum rasanya nggak enak dulu. Misalnya selalu dikasih gula, dikasih garam dulu. Marah nggak Rasulullah sama istrinya? Ini kan tetap istri itu minum pelan-pelan menghargai buatan istri. Aisyah kaget, lo kok begini? Gak kamu yang bikin gitu. Jadi bapak-bapak nanti kalau capek pulang kerja, dibikinkan ibu minuman gak enak, bercanda aja misalnya bikin teh, misalnya dikasih gula, mulai dikasih rinso sampai berbusa mulut bapak ya. Tapi caranya jangan marah. Udah lama kita gak minum bareng ya. Minum, suami minum, kok asalnya sama kan kamu yang bikin. Ketawa ya jadi marah. Jangan bantu, apa jadi sih aku dong apa? Rasulullah nggak begitu dalam itu. Makan dan minum Rasulullah. Berjalan, silakan baca nanti kitab Syama'il 1 hari 1 juz untuk ke depan ya, mau tahun baru kita. Nggak bisa juga 1 halaman, nggak bisa 1 ayat, nggak bisa juga. Pegang Al-Quran, lihatin aja. Ya Allah, saya tuh nggak bisa baca ya. Sekarang apa ke hati saya? Nikmat ketika ibadah, yang kedua nikmat ketika menuntut ilmu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi, insya Allah ibu-ibunya nanti sudah masuk surga di dunia ya. Mau nanti, insya Allah masuk surga nanti ya. Itu kata Ibnu Taimiyah, bukan hadis ya, tapi kata Ibnu Taimiyah. Coba nikmat ibadah tuh ibadah terus gitu ya. Enggak apa-apa berarti pengen tahajud. Yang kedua, tadi nikmat ketika menuntut ilmu. Jadi hati keras itu memang nggak mau ikut pengajian. Selanjutnya ikut arisan, organisasi ya. 8 kalau organisasi. Coba organisasi penting Bu. Di situlah kita belajar memimpin dan bagaimana kita dipimpin. Terakhir, berpikir positif selalu motivasi diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah perubahan kita nanti hijrah ya, berubah dari yang kita sudah baik, sudah ngaji ya, tapi kalau bisa lebih baik lagi. Sampai nanti Allah memanggil kita, sudah waktumu cukup di dunia, kembalilah kepada Tuhan Allah. Mudah-mudahan pada husnul khotimah. Kita berdoa, semoga Allah nanti memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita mencintai NKRI, ingin maju, ingin sejahtera segala macam. Kita ingin generasi kita muda hidup di negara yang betul-betul memperhatikan kegiatan mereka ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah wa shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inna wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawlana fi sakratil maut wa najatan wa amana min Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamam bersama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ja'alhum hajaran maghfuran wa sa'yan mashkura wa zafran maghfuran wa tijaran tabura. Allahumma mujahidina fi Palestina wa mujahidina fi Syria wa Myanmar wa kulli alam. Allahumma izz Islam wal muslimin wa izz syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.